Yang kami tahu, Al-Quran itu dari sejak kemudian Rasulullah Muhammad SAW menerimanya, sampai hari ini itu tidak pernah ada pertentangan di dalamnya. Tak ada pertentangan. Kenapa demikian? Karena kami mendudukkan perkara bahwa firman Allah harus didudukkan sebagai firman Allah. Tidak bisa kemudian firman Allah dibuang, dilenserkan, lalu menggantikannya dengan firman atau perkataan manusia. Karena Allah pencipta langit dan bumi sudah menyiapkan bahasa untuk kita manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi ini untuk makhluknya. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna bidzalika laayatil lil alamin. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan perbedaan bahasa-bahasamu. Allah menciptakan warna kulitmu, dan kemudian sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi Allah sudah luar biasa menciptakan bahasa untuk kita. Bahasa ini kita pakai kemudian untuk memaknai firman Tuhannya. Jangan firman Tuhannya dikubur, lalu kita ganti dengan bahasa manusia. Oleh karena itulah kemudian ketika saudara berkata di Al-Quran begini, begono, itu enggak ada. Ketika Al-Quran menarasikan ayatnya, wa min ayati khalqus samawati wal ard, dimanapun di belahan bumi ini, Anda tanya orang-orang Islam, suruh baca Ar-Rum ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Pasti bacaannya sama. Kenapa? Karena yang diminta untuk dilestarikan kemudian adalah kalamullah. Dan Allah kemudian sudah menjamin itu. Aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Nah, sehingga coba Anda perdengarkan bacaan Quran dari Tokyo. Bacaannya pasti sama. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dari Cina. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dari Thailand. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dari manapun bacaan Quran itu akan tetap sama. Sedangkan jangan ke luar negeri. Di Indonesia ini saja. Anda minta kemudian Bible orang Bugis yang membacakan versi mereka. Dan kemudian orang Makassar Anda suruh bacakan versi mereka, pasti berbeda. Pasti berbeda. Bible bahasa Bugis, Bible bahasa Makassar, Bible bahasa Jawa, apalagi kalau sudah pindah pulau. Wah, parah itu. Lalu mana yang firman Tuhan? Yang bahasa Bugis atau bahasa Makassar atau yang bahasa Jawa? Mana yang firman Tuhan? Tidak ada lagi. Karena semuanya hanya terjemahan. Mana firman Tuhannya? Tak ada. Sedangkan bahasa aslinya pun ketika dituliskan oleh Lukas, rupa-rupanya itu hanya hasil penyelidikan. Kalau yang bahasa aslinya saja hasil penyelidikan, lalu bagaimana terjemahannya? Yang sudah jauh dari indungnya. Bagaimana bisa memaknai lagi bahwa ini adalah firman Tuhan? Sedangkan yang aslinya saja, jangankan Tuhan, Yesus pun tak tahu menahu tentang buku Lukas, buku Matius, buku Markus, dan seterusnya. Nah, ini mungkin ya yang harus dengan rendah hati saudara Jordan akui. Kelebihan Al-Quran dibandingkan Bible. Mungkin tataan daripada terjemah Quran dari zaman ke zaman dalam perspektif bahasa Indonesia lebih terjaga daripada yang bahasa Indonesia yang Bible. Ya, jadi
kalau kita mau adakan perbandingan ini Bang Jordan, terjemahan Al-Quran, level sahihnya, itu tidak bisa dikalahkan oleh terjemahan Bible. Apa halnya? Terjemahan Al-Quran merujuk kepada original teks. Ada firman Tuhannya. Terjemahan Bible merujuk kemana? Jadi, kemurnian terjemahan Al-Quran masih terjaga, kalau Bible terjemahannya tak terjaga lagi. Sedangkan terjemahan Al-Quran saja, terjemahannya masih bisa terjaga kemurniannya, apatah lagi original teksnya Quran. Nah, kalau kemudian original teks Bible saja sudah hilang, lalu apa arti sebuah terjemahan? Nah, ini saya rasa perlu kemudian Bang Jordan renungkan, pikirkan. Kalau ada sebuah kitab bermasalah, maka tentu agama itu bermasalah. Kalau agama itu bermasalah, maka tentu itu bukan dari Tuhan. Kalau sudah bukan dari Tuhan, berarti itu adalah sebuah kesesatan. Kalau itu sebuah kesesatan, maka itu sudah pasti tempatnya di neraka. Silakan, saudara apologet muda. Ya, Bang Jordan, ditanggapi Bang Jordan. Loh, katanya apologet muda, siapa apologet muda? Oh, lupa ini apologet tua kalau ini. Silakan. Nama Bang saya Rocky Gerung. apologet muda, katua kah? Saya coba ya. Saya ingin buktikan nih di dalam. Saya mau open cam dulu ya. Sebentar. Balikin dulu kameranya, nanti retak apa. Iya, iya. Hati-hati open game, sarung jatuh. Banyak orang pakai sarung. Oh iya, ya nanti kelihatan kalau disunat atau tidak itu. Ini saya sementara download aplikasi. Saya ingin membuktikan kalau apa betul bahasa aslinya tidak berubah ya. Karena saya sudah download aplikasi Al-Quran. Nih, ini gambarnya seperti ini ya. Tapi agak lalot ini ya. Ntar lagi Apa itu Bang? Apa ini Bang? Ingin membuktikan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bang Juma sendiri, yaitu Alkitab bahasa aslinya itu tidak berubah. Iya, silakan. Nah, saya ingin contoh aja melihat apakah di dalam beberapa aplikasi Al-Quran adakah ada perubahan atau tidak. Itu Jadi aplikasi ya Bang? ini. Ya ini nih Pak nih. Apa itu? Nih aplikasi ini nih. Nih, saya cuma pakai alat sederhana nih, STB namanya, setup box, nih. Saya cuma satu HP, jadi saya nggak bisa buktikan lewat HP, tapi ini cuma lewat ini nih, alat murah aja ini Bang. Oh iya, siap. Ini ya, murah aja itu mungkin jatah dari mana? Dari IndiHome. Tapi ada kan yang sudah beredar yang lebih bagus dari itu. Ini saya mau coba ini sementara install ini. Iya, Gitu. silakan bernarasi, silakan. Narasi kalau tidak ada pembuktian kan sulit. Jadi saya harus ada pembuktian dulu ya. Sebab saya sudah terinstall kalau nggak salah ini Al-Quran versi Kemenak. Itu yang saya sudah install di STB ini. Saya ingin lihat aplikasi Al-Quran terjemahan offline ini plus tajwid ini. Apakah sama atau tidak? Apakah Al-Quran ini juga memiliki bahasa Indonesia atau tidak ini? Ya udah cepetan yang mana sih?
Ya ini masalahnya di situ. Jadi ini lalot sekali. Enggak lalot juga. Jadi gini Coba digoyang-goyang aja bang, goyang-goyang. Goyang-goyang. Coba dilempar ini. Supaya lebih jadi ini. Iya, bila lela baca kutu. Matin Runo Baco. Berarti benar ya Bang Zuma ya lagu yang viral itu. Apa itu deh? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak disalib apa gunanya itu. Kok bisa ada lagu? Walaupun hidup. Wah ini bagus. Apa itu, aplikasi apa itu bang? Ini audio rupanya ini. Mati bijak. Salah alamat. Iya kan benar tuh buatan lagunya tuh. Percuma hidup 1000 tahun itu. Kalau nggak disalib ya gini deh jadinya. Dungu deh. Ini ternyata aplikasi audio. Jangan diputar. Aduh, gimana sih ya? Lagi live di YouTube. Jadi ngeri juga yang diskusi sama abang ini. Jangan-jangan itu link ini jalan tikus. Iya bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Dia nggak tahu kalau di mute. Dibuka mute ya Bang Yordan. Waduh, saya kira dibuka nih. Oh, dari tadi nggak saprak kayaknya ya. Saya lagi ngomong. Nah ini. Enggak, masalahnya ada musik, ada suara. Ini kena copyright gini kayaknya nih. Dimatiin aja musiknya, Bapak. Kena copyright gitu Pak kalau suaranya Pak. Ini kelemahan daripada aplikasinya ini loh. Karena pakai alat ini. Oke, saya sudah matikan suaranya nih. Volumenya saya sudah matikan nih. Saya coba buka ini ya. Ini agak cepat ini. Tadi berat karena suara ternyata, cuma audio ya. Oke ini sudah ada nih. Oh mantap ini aplikasi ini Pak. Allahu Akbar. Masya Allah. Al-Fatihah aja coba ya. Kita coba Al-Fatihah ya. Iya. Kena copyright banyak Pak kalau dari suara itu. Konten berulang. Sama dengan konten berulang Pak. Konten berulang. Ya, kalau mau buktikan itu ada perubahan, misalnya ini loh tulisannya, misalnya tulisannya di surat al ini begini, oh berubah di sini gitu loh Pak, bukan suara, tulisan kalau mau dilihat perubahan. Ini sudah ada bahasa Indonesia tapi ini sebentar ya. Oh bahasa Indonesia sih? Terjemahan kayak. Bahasa ini nih, ini saya sudah dapat ini kan sudah dapat ini aplikasi Al-Quran Kemenak kan. Ini Pak Yordan ini kalau dalam persidangan dilempar palu hakim ini disuruh keluar kelamaan. Sabarlah Pak Andi. Mana yang satu ya? Tadi sudah minta. Oh sini nih. Ini yang satu nih. Jadi ini sudah ada dua ya ini. Satu dekat Bible, yang satu di sini dekat setelan nih. Mantap. Ya kan? Nah. Oke, saya coba yang ini aja dulu ya. Tapi saya mesti setting karena ini ternyata bahasa ini bahasa Arab sama bahasa ini. In the name of Ain ini pengaruh umur itu Pak Yordan, pengaruh umur. Sabar Bu Rama. Allahu Akbar, Masya Allah. Bahasa Indonesia saya sudah oke, ini kok kenapa keluarnya bahasa apa? Aduh, parah. Oh ini pembukaan. Oh sudah dah. Ini saya dapatnya ini ya. Ini kalau bahasa Indonesianya pembukaan sapi betina keluarga Imran Anita.
Coba surah Yusuf, Pak Jordan. Surah 12 ayat 2 coba. Oke, surah 12. Surah Yusuf nih. Yusuf ayat 2. Nah, ini saya merubah ke bahasa ini soalnya yang tampil ini kan bahasa Inggris sama bahasa Arab. Nah, belum juga ini, Bang. Padahal ini bahasanya saya sudah minta. Oh, terjemahan ini barangkali. Ini cara apanya di sini. Manras enak mudah. Akademi mangi. Wah imang, asulara kamatin rombo. Tenang, Bang. Lama banget Yu Jordan. Nah iyalah, itu yang repot. Jadi Sebenarnya dia mau ngapain sih Pak Jordan ini? Iya, Nggak tahu aku juga bingung. orang minimal buka data udah ready tuh data ini. Yuk, masih cari-cari data itu. Belum lagi nanti terjemahinnya tuh. nah ya itu memang karena kan kita ini kan tidak terjadwal Ya, diskusi. masalahnya lama. Belajar aja. Ya makanya kita tidur aja dulu. Tidur aja dulu. Contoh misalnya begini Pak Jordan, gitu ya. Contoh nih, cepet nih. Yohanes 13:13 zaman dulu itu, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Kamu memanggil aku guru dan rabi. Yohanes 13:13 modern, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Itu perubahan loh ya. Cepet gitu loh kasih data kayak gitu. Ya itu kan karena Ya. kalau yang bahasa Indonesia, yang Alkitab, kalau Al-Quran kan saya mana saya ngerti Bang dengan Al-Quran. Saya kan Tadi Anda mau buktikan apa? ya saya juga ini membuktikan dengan mencoba membuka aplikasi Oh, buka aplikasi doang, memperkenalkan aplikasi. Iya kan saya ini membuktikan. Cuma kan Tadi developer gitu. risikonya. Dia cuma memperkenalkan aplikasi. Ya udah. Enggak, begini. Tadi kan Bang Juma Lupa mengatakan lah. bahwa Hitung-hitung dari tadi. Iya. gini Bu. Itu di Pak Jordan, ini kalau tengah malam begini, enggak pernah. Kalau Bunda Rama ngamuk, marah Pak Jordan. Rungkat ini sih, room ini ya, sebelum Bunda Rama marah nih. ya gimana lagi nih Bang. Saya kan cuma ingin membuktikan ini sesuatu yang tiba-tiba. Jadi saya memang nggak siap data. Diskusi aja. Kan kita mengalir nih Bang. Ya udah, bahas Jadi- yang lain Jordan. Ya apa yang mau dibahas lagi kalau misalnya ini kan saya ingin melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Juma, saya kan ingin melihat. Tapi ini kita kesulitannya di situ Ya, tadi. itu cuman you yang sulit itu. Kami nggak sulit itu. Iya tapi kan buat Bapak kan tidak sulit, tapi buat saya kan ingin pembuktian. Buktinya apa? Anda cuma ngeliatin aplikasi doang. Ya, hilang kesabaran tuh. Ya iya memang makanya kan ini cuma kebetulan aja saya melayani apa yang diterangkan oleh Bang Juma gitu. Mending abang ini bikin kopi deh. Nah, ini kan yang Al-Quran Kemenak ini. Nah ini Pak saya Jordan di rumah ada kunci dongkrak nggak? Pak Jordan ada kunci dongkrak gak di rumah? Kalau ada dagor kan gak ada hulu. Ini menunggu dia prepare 1 jam, nanti yang diterangkan cuma 1 ayat, itu kan ngeselin banget. iya cuma satu contoh aja. Nah ini kalau yang Kemenak ini sudah lengkap sama bahasa Indonesianya. Oke, Tapi coba ini yang Kemenak. Ini Coba. surah apa nih Pak? surah Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahasa Indonesianya apa? Sesungguhnya
kami menurunkannya kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Agar kamu mengerti. Bang, yang Al-Quran bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Kencang kali lah. Kencang kali lah. Nah, berarti kalau misalnya Al-Quran sebagai firman Tuhan, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu bukan firman Tuhan lagi, Pak, berarti. Terjemah firman Tuhan. Tadi kan kalau mengatakan bahwa kalau itu bahasa asli, karena ini sesuai dengan surah Yusuf ayat 2, ini mengatakan bahwa ini kan bahasa asli, bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, ya kan? Nah, sekarang ini bahasa Arabnya. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia ini bukan firman Tuhan lagi. Karena ini terjemahan. Itu kan penjelasannya, Bang Juma. Iyalah, kamu udah dijelasin. Selain bahasa Arabnya yang dibawa itu bukan firman Tuhan, Pak. Nah iya, berarti ini sesungguhnya ngapain ini mau diterjemahkan kalau itu bukan firman Tuhan, Pak. Buang aja itu, Pak. Harusnya begini, Pak. Kalau udah dijelaskan terjemahan itu memperjelas firman Tuhan. Iya, tapi kan kalau itu sudah tidak firman Tuhan lagi, kalau sudah diterjemahkan, itu problemnya. Jadi Anda yang problem, kami enggak, gimana sih? tunggu Ini dulu, dia Pak. Bang Zuma ya. Tunggu sebentar. Saya belum selesai. Maksud saya ini penekanannya begini. Harusnya orang Indonesia belajar bahasa Arab supaya jangan belajar mengerti tentang terjemahan. Ketika diterjemahkan itu sudah tidak firman Tuhan lagi. Emang kita Maka itu sudah umat Islam memang sholat nggak pakai bahasa Indonesia, Pak? Iya, betul. Tetapi jangan lagi memakai, misalnya ada ceramah atau Apa sih? sebentar dulu. Gimana sih, Pak? Kalau saya sudah selesai, saya Kok jangan ada ceramah sih? Enggak, maksudnya dalam menerangkan bahasa Arab tidak boleh pakai bahasa Indonesia supaya itu. Udah cukup Jordan. Udah ya, paham. Ini ya. Capek aku. Kami lebih capek itu. Ya. Aku mau santai aja lah, nggak usah terlalu, karena ketika saya menanggapi kayak dipotong-potong waktu saya. Saya mau nangis nih, Pak. Mati lah sana. Nangis aja sekalian. Mau menangis. Kamu mau menangis, Abang? Iyalah, ini masalahnya ini kan Bang Juma ngomong panjang lebar, iya, aku nggak mau nyela. Tapi ketika saya melakukan tanggapan, kenapa saya lebih potong? Cemilan lanjut maju. Cemilan lanjut maju. Yuk dengar ya, cemilan lanjut maju ya. Temannya Bang Juma ini apa ya? Kalau Bang Juma enaknya apa? Waktu saya dia nggak pernah nyela, itu saya salut sama guru ini. Tapi teman-teman Bang Juma, aduh. Masalahnya yang dijelaskan Bang Zuma panjang lebar itu ada makna, ada isi gitu. Nah, yang penting maknanya. Yuk panjang lebar itu nggak ada makna. Makanya yang terpenting yuk harus paham tuh kosakata. Itu bahasa Arab itu 12.000 lebih tuh kosakatanya tuh. Bahasa Indonesia hanya ada beberapa, jauh dari bahasa Arab. Makanya yang dipakai dalam terjemahan itu yang paling mendekati makna dari bahasa asli tersebut itu. Nah, makanya yang dipakai adalah bahasa aslinya. Untuk bahasa Indonesia itu hanya agar paham apa makna dari bahasa asli tersebut, bukan terjemahan yang diimani, tapi hanya untuk memahami apa arti dari surah ini, apa arti dari perkataan ini. Yuk paham ya. Untuk fundamental secara tersental keimanan ya tetap bahasa aslinya itu. Paham yuk, cemilan aja majud. Itu memang cemilan favorit ini tuh.
Karena Al-Quran itu bukan bahasa ibu kami, beda dengan di Arab. Kalau di Arab itu bang nggak diartiin lagi, karena itu bahasa ibu mereka. Pak Yordan, mending kamu ambil kunci dongkrak, bikin kopi, aduk pakai kunci dongkrak. Kisah para Rasul 26:14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar satu suara dari yang berkata kepada aku dalam bahasa Ibrani. Boleh nggak ditunjukkan? Suara yang didengarkan dalam bahasa Ibrani itu yang mana? Seibarat tadi Al-Quran surah Yusuf ayat 2. Al-Quran disampaikan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'aqilun. Bahasa Arab. Sampai hari ini masih bahasa Arab. Kisah para Rasul 26:14. Dan Yesus kemudian berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan mana kitabnya yang Yesus sampaikan dengan menggunakan bahasa Ibrani. Dibuka mute-nya Pak Jordan. Gini Pak Andi, ini saya mau protes ini. Saya mau bernarasi tadi selalu dipotong. Jadi belum kesampaian. Pak Jordan pindah aja ke Katolik. Pak Jordan protes mulu Pak Jordan dari tadi. Pindah aja ke Katolik lah biar gak protes. Sebentar lah dulu ya. Nah, Abang ini mau masuk ngomong pada apa teman-teman? Ini susah untuk ngomong beliau ini. Mau ngomong apa? Bukan ngomong, ini selalu dipotong. Makanya kita tidak silakan. akan nyambung. Oke, silakan. Waktu abang ngomong 1 jam, jangan berhenti ya. Kami nyimak. Silakan. Secukupnya aja lah. Jangan yang lain pasti ngantuk. Ini sudah larut. Ya, pasti. Dulu, Bang. Jadi begini maksud saya. Abang tadi kan mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak bisa diterjemahkan. Ketika itu diterjemahkan, maka itu bukan firman Tuhan lagi. Nah, saya ingin supaya firman Tuhan ini tidak menjadi bukan firman Tuhan, maka di dalam ceramah ketika membaca sebuah Al-Quran kemudian itu mau direnungkan, ya jangan lagi pakai bahasa Indonesia supaya artinya ini tidak akan menyimpang. Tetaplah firman Tuhan, yang disampaikan adalah firman Tuhan. Jangan menyampaikan firman Tuhan namun ceramahnya bukan firman Tuhan. Ini kan repot ini Bang. Itu maksud saya. Ngerti nggak? Ngerti orang? Ngerti, Paman. Ya, jadi kalau sudah ngerti, Bang, tolong kalau saya sih masukkan aja, diterima atau tidak ya silakan aja. Jadi dalam ceramah juga pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia, supaya firman Tuhan itu tidak dikatakan lagi firman Tuhan. Kalau begini caranya Pak Yordan nggak boleh pakai bahasa Indonesia, oh nggak bisa ngebayangin kalau Pak Yordan pakai. Coba tes dulu deh, baca Yohanes 1 pakai original teks. Bang Andi, itu terus terang saja. Ya. Di dalam kami hampir mendekati berapa ya? 90 atau 80% orang Kristen itu tidak tahu bahasa asli. Oke, kita Jujur aja. Lanjut aja. Gini Jordan, yuk analogikan, nggak boleh pakai terjemahan, artinya nggak tahu makna. Ini sama dengan seperti ini ya Jordan. Kita tahu warna putih karena ada pembanding warna lain, ada warna hitam, warna merah, itu kan. Nah, setiap manusia, terutama yang laki-laki, itu ada masa dia tuh mimpi basah. Pertanyaannya Jordan, coba yuk jelaskan bagaimana mimpi basahnya orang buta doh. Coba yuk jelaskan doh. Yuk kalau bisa jawab gue transfer yuk 5 juta itu sekarang. Ngapain menanggapi Ya itulah analogi yuk tuh dungu tuh. Menjelaskan tanpa ada makna itu.
Kalau Bapak mengatakan saya dulu, jangan diskusi dengan orang dulu. Saya bukan Bapak Saya Yu. sampean dulu. Jadi begini, maksud saya begini Pak Andi ya. Usahakan orang Muslim yang ada di Indonesia itu harusnya mengerti bahasa asli. Supaya firman Tuhan ini tidak dikatakan bukan firman Tuhan ketika diterjemahkan. Itu maksud saya Pak Andi. Jadi tanggung jawab Pak Andi untuk membuat orang Muslim di Indonesia ini diwajibkan belajar bahasa Arab. Emang wajib Pak. Kita dari kecil udah belajar ngaji. Iya, tapi kenapa dalam ceramah-ceramah masih memakai bahasa Indonesia? Ya masa harus pakai bahasa roh? Kan bahasa Indonesia, orang Indonesia Pak. Emang kita lagi di Arab? Gini Pak, maksud saya ini kan Gimana sih Pak Yordan? Astagfirullah Pak Yordan. Kunci dongkrak ambil ke? ini barangkali sudah larut malam ya. Saya kemarin kok di forum mana ya kita ketemu Pak Andi, kok di sini ketemu lagi ini Pak Andi. Tadi sama Komal Pak Yordan selalu ngikutin gua kemana gua pergi. Karena gua orangnya sabar. Iya, Pak Andi, Pak Andi kan Pak Andi, teman baik. mimpi apa saya semalam ya? Kok Pak Jordan bisa naik ke sini ya? Mimpi apa saya semalam? Iya, karena Andi kan teman baik. Bang Juma juga teman baik. Pak Ustadz, Sugi, ya. Sudah lama kenal, nah gitu. Cuma yang lain ketika ganti nama sulit saya ini. Kalau Pak Andi namanya, wah, tetap sama seperti saya. Pak Jordan, waktu zaman di Jum sama saya itu ngobrol tiap hari, begadang terus. Iya, tapi kan Bapak sudah ganti nama. Mana saya masih hafal, Pak? Sejak kapan saya jadi bapakmu? Oh, jadi saya mau sebut apa nih? Kakek. Kawan. Kian gimana? Santang, Kian Santang. Jadi gini Pak Yordan ya, kalau di Arab itu ya nggak perlu diterjemahin ke bahasa Indonesia Pak. Karena mereka di sana ngerti, karena memang bahasa ibunya. Karena Islam ini harus diajarkan karena memang untuk umat manusia. Jadi sampai di Indonesia tetap original teksnya ada. Wajib hukumnya umat Islam ya minimal bisa membacanya. Karena dalam ibadah sholat itu wajib membaca original teks, nggak boleh terjemahan. Karena di Indonesia ini orang Indonesia, jadi untuk menjelaskan makna Al-Quran itu ya pakai bahasa Indonesia Pak. Nggak mungkin pakai bahasa Arab penceramah itu. Nggak semua itu jemaah. Gitu loh Pak, artinya bahasa ini memudahkan orang mengerti apa maksud yang disampaikan. Jadi bahasa ini alat komunikasi yang menjelaskan pokok yang akan dijelaskan. Gitu loh Pak Yordan. Karena kita ini orang Indonesia. Nah kalau umat Islam yang ada di luar negeri, di Inggris, Amerika misalnya, tidak diterjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa Indonesia, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa ibu mereka. Maunya Pak Yordan ini, ya kalau Al-Quran itu jangan diterjemahin dong. Nah, ya inilah yang namanya orang pendek, sumbu pendek, ember bocor, bocor halus. Ya, sumbu pendek, ember bocor, bocor halus, kunci dongkrak, oli, apalagi nih, cangkul, paku 5, palu, seng, apalagi yang di bawah nih. Ya udahlah, kayak gitu-gitulah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Darwin. Salam kenal Bang Juma dari Makassar. Bang Handi. Bang Rocky. Ya. Bisa codo sedikit Bang Juma? Ya coba Bang Kideng. Ya.
Tadi ini Bang siapa yang membandingkan terjemahan dengan Al-Quran dengan Alkitab. Ya kalau menurut Al-Quran itu, Al-Quran itu Alkitab juga dengan Bible. ya dengan Bible Bang. Al-Quran itu diterjemahkan sesuai dengan original teks ya. Sementara Bible kadang saya lihat lain original teks, lain terjemahannya. Nah, ini yang terjadi masalah ya. Jadi susah untuk membanding-bandingkan ya. Maaf Bang siapa tadi? Ya, cuma itu aja. Namanya tadi namanya Lama Rupa. Iya. Bagaimana pendapatnya Bang Handi? Iya, sama aja dari tadi. Begitulah kira-kira. Iya. Kalau kita Al-Quran kan original teks dengan bahasa Indonesianya kan sama ya, bisa dikatakan sama maksud dan tujuannya. Sedangkan Bible sendiri kadang ya itu macam Theos jadi Allah, DLL dan lain-lain sebagainya. Begitu Bang Andi. Menurut sejarah masuknya Islam ke Nusantara waktu itu, pedagang-pedagang yang orang Arab ini mereka tidak ngerti bahasa lokal. Ya, betul. Mereka hanya mengerti bahasa Arab dan berusaha semaksimal mungkin mempelajari bahasa lokal dulu. Jadi sebelum mereka berdakwah, tentu mereka mempelajari bahasa lokal di samping mereka pergerakannya, suri tauladannya dengan cara berdagang dengan jujur. Masa sudah mereka mengerti bahasa lokal yaitu bahasa Melayu, ya mereka sudah baru berdakwah. Karena bagaimana komunikasi mau menyampaikan ayat suci Al-Quran kalau mereka nggak ngerti bahasa lokal waktu itu. Nah, itulah Al-Quran itu. Harus mengerti dulu bahasa lokal, kemudian bahasa lokal ini adalah alat komunikasi untuk menjelaskan Al-Quran yang original teks bahasa Arab. Ya, sebenarnya agak mudah sebenarnya menjelaskan ini, Pak. Cuman kalau memang orang sudah dungu kuadrat bocor halus, ya memang Bang butuh kesabaran. Tapi sesabar-sabarnya kita, ya kalau udah ulang-ulang 2-3 kali, ya terpaksa endingnya adalah kunci dongkrak yang berbicara, begitu Bang. Ya, karena saya lihat tadi Bang Andi kesannya memaksa ya, memaksa. Seperti memaksa ya, Arab harus diindonesiakan. Jadi biar ceramahnya orang suruh bahasa Arab. Waduh, parah nih. Jadi ya begitulah. Oke Bang, ada yang mau disampaikan lagi Bang? Dulu. Ya, Bang Darwin. Iya. Gimana Bang Andi? Bang Andi. Ya, ini ada yang mau minta naik lagi nih. Ya, Bung Kian sambil menunggu yang lain nih. Ini ya bukti ketinggalan sebuah IQ nih ya, Bung Kian. Makanya Indonesia tuh mengalami ketinggalan dari negara barat. Contoh, di Inggris itu anak umur 3 tahun sudah lancar berbahasa Inggris tuh. Sama di Jerman juga tuh, anak-anak balita umur 5 tahun sudah lancar berbahasa Jerman. Itu harus ditekankan tuh. Sama kayak di Garut Bang Rocky, udah pada lancar bahasa Sundanya. Oh, Garut tuh di mana? Eropa atau barat? Dia dekat Taman Safari. Oh, iya. Radar, selamat malam Radar. Oke Bang, mohon maaf Bang, saya Muslim Bang. Sedikit, boleh saya sampaikan sedikit Bang? Boleh. Oke Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saudaraku, gurundaku semua di sini. Izin Bang, ini saya tadi sempat lewat tadi di beranda di sono. Banyak yang
menceritakan tentang gurunda-gurundaku di sini ya, tentang ada pelaporan gitu bang. Apakah benar, mau ditanyakan sedikit bang, apakah benar Bang Zuma sama Umi Rifa sama semua yang ada yang tentang laporan itu, apakah benar bang tentang Benar laporan bang, itu benar bang? bang. Benar. Oke bang, kalau emang benar bang, kira-kira kapan bang bisa nanti kalau kita emang ada ini teman-teman kita di bawah juga mungkin bisa kawal bang gitu. Ya gampang, nanti di DM bang. Nanti kita jalan terus. Di mana bang? Di daerah mana bang? Di Jakarta apa di mana bang ya? Jakarta bang. Jakarta bang ya? Ya. Jadi pelaporannya itu masuk di Jakarta, nanti dipanggil sama Bang Zuma semuanya di Jakarta semua bang ya? Enggak, pelaporannya di Sumatera bang. Oh Sumatera, nanti diadilan apa di ininya di Jakarta nanti? Oke, semoga kita doain semoga berjalan lancar aja bang. Kita kawal bang, insya Allah. Siap bang. Makasih ya bang. Oke bang, terima kasih banyak bang Henrico, semua gurundaku semua tetap sabar, ikhtiar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu dalam melindungi kita semua, amin. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agak noise ya bang ya tapi. Bang RR, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini Om, saya DM Bang Handi Bunda Rahma hanya untuk mengecek saya punya TF masuk enggak, karena mataku kan ada saya pada pengalaman secara transfer, cuma ngecek doang kok. Abang boleh di ini enggak? Itu kan ada beritanya bang, kalau udah tertransfer bang. Iya itu dia masalahnya. Nggak ada. Oh, coba cek. Ada beritanya. Nggak apa-apa. Ini dengan siapa bang? Dengan RR Lipu Production yang 10 juta saya transfer. Iya udah terdeteksi kok bang. Terdeteksi tadi, taruh yang lainnya izin ya. Terdeteksi tadi memang tidak ada pengirimnya, udah kita total ada yang tidak ada bukti transfernya melebihi dari itu bang. Terima kasih abang, insya Allah kami amanah pergunakan sebagaimana mestinya. Itu abang. Izin turun. Ya bentar Bang RR, bentar. Bang RR boleh catat nomor WA-nya Bang Handi, Bang RR. Ya. Nanti kalau ada apa-apa tinggal ngubungi Bang Handi. Udah aku DM tadi. Enggak, dicatat nomor WA. Posisi tidak memungkinkan saya mencatat. Oh siap Bang. Ya udah nanti aku lihat DM-nya aja. Nanti lihat DM-nya aja. Siap. Terima kasih bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallah bang, barakallah. Thank you. Mohon maaf ya bang, ya, jadi tadi memang setelah jam 12 tadi bendahara, kan ada satu grup bendahara ya, saya ada di sana, Bang Juma, Bunda Rama, dan beberapa orang. Setelah kita cek, Ustadz Alif, ketua, ini ada kelebihan yang tidak bertuan ya, saya bilang itu hamba Allah, termasuk Pak RR Libu ini gitu loh, karena tidak ada bukti TF-nya. Itu sih kira-kira bang. Insya Allah kami amanah. Makasih ya bang. Barakallahu fiik bang. Masya Allah. Ya Bang RR. Terus ya, saya baca. Ada berapa tadi kelebihan itu? Enggak ya, saya laporkan 19 dulu. juta. Enggak. Ya. Kelebihan yang tidak ada namanya. Jadi 19.197.000 yang tidak ada bukti TF, tapi masuk rekening. Ya termasuk Pak RR 10.9 nggak ada bukti TF. Jadi semua terdata kok. Baik 5 rupiah pun terdata. Kira-kira gitu bang. Oke Om. Masya Allah bang. Barakallah bang ya. Sehat selalu. Mohon diturunkan. Siap. Masya Allah. Syukron Bang RR. Jadi total hari ini masuk diumumkan ya Bunda ya. Bunda Rama yang umumin deh. Bunda Rama kok gua ah. Ini kan udah mau ditutup kah? Besok lagi disambung. Total aja dulu.
Alhamdulillah ya saudara-saudaraku, hari ini ya totalnya itu paling atas totalnya, mohon maaf. Itu yang Nona Cebi itu loh, hari ini Mas, hari ini. Iya ini gue lihat nih. Hari ini alhamdulillahirobbilalamin 57.586.502 rupiah. Masya Allah. 57.586.502 rupiah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih saudaraku netizen, saudaraku yang telah berpartisipasi secara material ya, dan terima kasih juga dengan doa-doanya. Semoga apa yang akan kita lakukan atau akan kita upayakan ke depan akan mencapai apa sesuai dengan apa yang kita inginkan ya saudaraku ya. Dan apa ya, ini belum ditutup ya saudaraku ya, belum ditutup. Jadi boleh silahkan. Saya cuma menyampaikan total malam ini per jam berapa waktu Jakarta ya. Waktu Makassar nih 1.54 ya, berarti di Jakarta nih 12.54. Yaitu masuk itu tadi ya 57.586.502 rupiah. Jadi insya Allah belum kami tutup ya saudaraku. Jadi silakan kalau masih ada yang ingin ikut dalam perjuangan kita ini, kami sangat bersyukur dan kami sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, lanjut. Ya, artinya ini nggak pernah ditutup. Ini hanya memberikan informasi, laporan ke para donatur, menyampaikan bahwa malam ini sekian dan berlanjut terus, tidak akan kami tutup ya, karena ini memang murni untuk pergerakan kita semua. Saudara-saudara tentu tahu kan, pergerakan kita kan ini Indonesia sangat luas, ada yang di Sulawesi, ada di Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera, Aceh, dari Papua. Jadi pergerakan kita ini bukan hanya di media sosial, tentu membutuhkan pergerakan dunia nyata. Untuk itu ya dibutuhkan partisipasi buat kita semua. Itu sih, terima kasih sekali lagi. Dana yang terkumpul diumumkan pada kesempatan kali ini 57.586.502 rupiah. Itu kira-kira teman-teman. Dibuka terus sampai urusan ini kelar. Ya, bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi itu nomor rekeningnya di spam sama itu tuh, anak jalanan. Silakan anak jalanan di spam terus biar teman-teman yang di bawah yang 2,7 ini melihat nomor rekeningnya ya. Itu anak jalanan tuh, lihat tuh. Silakan teman-teman. Bawa 2 rupiahnya itu dari mana? Nanti saya tanya banknya ya. Nanti saya laporkan besok. Karena banknya tutup malam ini, Bang. Yang 2 rupiah. Ya nggak apa-apa, 2 rupiah ditanya, besok saya telepon banknya. Ini 2 rupiah dari mana? Nah, mudah-mudahan ada jawaban, besok malam kami umumkan. Gak apa-apa, kita jawab aja. Kayaknya si Loki Gerung kayaknya dia. Bercanda aja itu, bercanda. Pokoknya kami akan update terus ya berapa dana masuk saudaraku. Stino, sop. Kenapa ada makanan sop malam-malam? Lapar aku. Stino? Enggak, itu Stino itu sop itu bukan sop itu. Sop itu ini Sopi. Belanja. Belanja. Nah, biar mi bercanda supaya kenyang lapar ke. Stino. Stino pun sudah tidur rupanya gara-gara Pak. Seharusnya kalau mau jam sakitnya sok lapar wae kunaonnya. Aku mau belajar bahasa inilah, bahasa Sunda sama Akeng ya. Wih, banyak permintaan nih. Siapa nih kayak orang luar negeri nih, rambutnya. Coba kita kasih naik yang ke orang luar negeri nih. Rambutnya hijau. Wah, ini ada yang ngedoain di bawah, semoga Bang Juma disidang. Kafir pasti. Mimpi kali lu ya.
Wah, tapi seru kalau misalkan jadi emang di sidang, pasti hakimnya itu bingung Bang Andi. Kok persidangan sekarang bukannya masalah apa, kok masalah ngebahas masalah Bible. Makin pusing nanti, makin hancur itu. Baru kali ini terjadi Bible dibahas di persidangan. Maka secara delik Pasti, perdata itu nggak masuk. pasti hakimnya itu nggak jadi ketok palu kan, pasti menyimak terus gurunda kan, menyampaikan. Ya, bukan itu aja dulu. Ini Kak Ratu Entok aja nanti. Kan perlu pembuktian, pasti ada saksi ahli dong. Ya, pasti ada saksi ahli menjelaskan dan seterusnya itu. Ya mudah-mudahan terbuka untuk umum sidangnya Ratu Entok ya. Supaya kita bisa menonton dari jauh kan gitu. Disiarkan TV nasional kalau perlu. Bahas Bible juga nanti itu. Pasti bahas Bible. Nanti kita majukan si Pak Dini ya. Pak Dini kan tidak mengaku itu Yesus. Erdawati, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan bertanya. Jawa Tengah. Mbak Erda mau bertanya sama Bang Rocky. Ya, saya mau bertanya. Silakan. Kayak banci. Kenapa di malam hari susah tidur siang? Karena pada mulanya adalah terang itu. Dalam malam tidak ada terang. Lama-lama Bang Rocky ini gondok ini suaranya ini gondok. Naikin yang Kristen. Clear. Iya, tapi tidak apa-apa teman-teman, tidak usah takut selama tidak salah ya. Seperti saya sampai detik ini DPO saya buronan itu oleh polisi karena delik kasusnya adalah pencurian. Ini serius karena benar pencurian hati para wanita Jadi saya DPO Percaya sih. Soalnya Bang Rocky Gerung ini tampan, masih muda ya. Cocoklah dia jadi tersangka pencuri hati kaum Hawa. Henry, semoga kau Kristen ya. Henry. Semoga kau Kristen. Wah, Bunda Rahma parah ini Bu Rocky. Kan hostnya bos sekali tuh. Kristen. Kenapa doain orang jadi Kristen? Iyalah. Wah, parah Bunda Rahma ini. Jangan kau Kristen lah ya. Tapi kalau kau Kristen ya, apa boleh buat? Henry. Kok Kristen kah? Kayaknya namanya Kristen ya, Henry Naldo. Wah, kayaknya Bunda Rahmat teman Lina Wijaya nih, parah nih. Amit-amit lah Kang. Henry, turun dong Henry, tidur di kasurmu ya, dibawa. Soalnya kalau jam begini udah terbiasa ya, nih tinggal tunggu subuh. Habis sholat subuh. Masak beres-beres, setelah duhur baru bisa tidur. Nih Dre, apa sih? Oh kenapa nih Dre? Nih Dre, kayak orang India dia namanya. Ini ya malam ini Oten terguncang ya. Oten terguncang, Oten tiarap. Tengok orang-orang Islam bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Islam. Bunda jangan bilang aku jadi Kristen ya, kayak tadi itu. Ya. Nah, semoga jadi Kristen katanya. Iya Bang, ada yang mau ditanyakan Bang? Ya, saya cuman senang aja Bang. Bang, itu mic-nya jangan mau digigit, mundurin dikit dari mulut. Oh iya, saya senang aja bilang Bang Hadi tadi itu bagus. Semoga Bunda Etok siapa tadi itu Ratu Entok bisa disidang ya, bisa disidang. Nah, kita sebagai Islam tuh senang apa? Jadi terungkaplah di situ nanti semuanya kebenaran. Betul Bang. Betul Bang. Nah itu saya senang sekali dengarnya tadi Bang, Bunda ya. Jadi saya senang walaupun hanya kurang semenit saya dinaikkan di sini, itu udah rasa bangga dengan diri saya. Gitu. Oke Bang, kalau Abang senang kirim kopi ke saya Bang. Kopi udah dari tadi aku kirim Bang, habis kopiku. Iya, salam kenal saya dari Sulawesi Barat ya. Gak apa-apa kalau ada. Siap Bang, saya dari Sulteng Bang.
Oh iya, Sulawesi saya dari Barat ya? Iya, saya dari Mamuju Kak, di Terai itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Oh, Mamuju, Masya Allah. Iya bang. Iya, Saya dari Sulteng bang. di Sulteng, Sulawesi Iya. Tengah. Bukan Gimana Ki? Sumedang Tengah. Oh sebentar. Ngadi-ngadi nih, ngadi-ngadi nih hostnya nih. Oke bang, saya mau naikin otenya bang. Oke siap, biar ada kita dapat ilmu juga. Oke. Iya bang. Terima Ada kasih Bang Melki. Iya. Iya. Bang Rocky, Bang Melki naikin. Waalaikumsalam. Bos ini juga sabar dulu orang belum salam tahu Nah, kan mati Bunda mijak Rahma kena kan pelanggaran mati sih, Mija. Dek. Nah, Tuh, kan tengah dulu kasih nah. kena. Iya, Bang Melki. Selamat pagi. Oke, selamat malam semuanya ya. Saya Iya. Melki, Katolik. Iya, Saya Bang. ada banyak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi aku dengar ada kumpul-kumpul dana itu maksudnya untuk apa ya? Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua begini, saya harus menyampaikan secara jujur ya. Saya harus menyampaikan secara jujur. Iya, Saya ya. Nah, saya lihat di live-nya orang Muslim, di antaranya apologet muda, ada juga dia di sini yang di 507 ini apologet muda. Banyak live orang Muslim tuh menggunakan Alkitabnya milik orang Katolik ya. Makanya saya ini mau bertanya nih. Iya, langsung bertanya aja tuh. Substansinya apa? Sama agak cepat ngomongnya itu coba. Kira-kira tujuan apa sebenarnya tuh kan? Padahal kita punya agama kan berbeda, Islam punya Al-Quran. Oke, dijawab langsung. Tujuannya adalah bertujuan untuk mengetahui tujuannya, karena tujuan itu adalah tujuan. Jadi tujuannya adalah tujuan, Bang. Itu jawabannya. Tujuan masih abu-abu nih gimana untuk Ya, diulang. Enggak ulang ngerti lagi? belum paham Ya, saya. diulang ya. Dengerin Jelaskan baik-baik. ada apologet. Iya, karena bertanya tentang tujuan, nah, makanya mau dijawab. Oke, dengerin baik-baik jawabannya. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai tujuan, kita harus mengetahui tujuan yang akan kita tujuan. Karena tujuan itu adalah tujuan itu sendiri. Untuk mengetahui tujuannya, maka kita harus mengerti tujuannya. Itu Bang jawabannya. Ya Abang, tujuan itu kan merupakan visi misi. Kita punya satu konsep dasar tentang tujuan itu. Kira apa? Jangan sebagai ambang-ambang, sebagai air abu-abu dan Iya. itu. Jadi tujuan itu kan adalah tujuan. Karena untuk mencapai tujuan harus mengerti tujuan. Maka tujuan itu sendiri harus mempunyai makna tujuan. Untuk itu jangan hilangkan tujuan karena tujuannya adalah tujuan. Kan gitu Bang. Bapak jangan bermain di kata-kata tujuan. Apa yang mau dicapai? Ya visi misinya kira-kira apa kira-kira mau disampaikan dalam arti? Kan banyak bisa menemukan seperti begitu. Coba Kang Dito mengerti tujuan nggak Kang Dito? Apa sih tujuannya itu? Tujuannya kan itu. Oke, coba Kang Dito. Ya. Tujuan itu yang awalnya harus dituju ke suatu tujuan tersebut. Nah, tujuan itu awalnya belum menjadi tujuan, ada jalan menuju ke tujuan itu. Itu Bang Andi. Jangan menuju ke tujuan apa yang dimaksudkan di sini? Ini begini Bapak, dua agama yang berbeda dengan Alkitab yang berbeda, kitab suci yang berbeda. Katolik jangan menggunakan Al-Quran untuk membenarkan ajaran Sudah dikasih tahu tujuan. Apalagi muda ini banyak ayat dalam Alkitab mengatakan ajaran mereka di sana. Kalau ada orang kasih tahu. Bang Melki. Iya. Tujuan Anda naik ke sini buat apa Bang Melki? Tujuan ini saya mencari tahu secara pasti karena saya kan bukan fakta. Itu menurut fakta di lapangan kan. Nah, itulah tadi yang saya jawab Melki. Jadi tujuan Anda naik ke sini kan mempunyai tujuan.
Nah karena tujuan itu sudah mencapai tujuan, ya tujuan sendiri menerangkan dirinya sudah tercapai tujuan itu sendiri. Kan udah bertujuan Pak di sini kita. Gimana Pak Melki? Satu bisa mengerti. Itu hanya tujuan bertujuan apa? Ya, ketika tujuan Anda udah tercapai naik ke atas ya, berarti tujuan Anda ini udah duduk di atas. Karena tujuan Anda ini udah tercapai naik ke atas, Bang. Apalagi muda ada coba kejap apalagi muda. Kenapa benci kali rupanya sama Akhi ini? Dia pun ngondek ke tengok. Dia sering debat sama Yunus dia. Aku bicara seperti begini, Ibu. Itu perut. Iya, aku jawab. Aku jawab mewakili saudaraku ya, Melki. Sebentar, Melki. Sebentar, Melki. Melki. Itu kalau bagi bapak mereka kan berpikir. Gantian dulu. Berpikir onde-onde. Sebentar ya, izin saya jawab ya. Iya. Bang Melki tahu nggak kalau kitab Kristen dengan Katolik itu sama atau beda? Beda. Nah terus kenapa Bang Melki tersinggung? Begini tuh Bapak. Faktanya kan menggunakan Alkitab. Alkitab itu milik siapa dulu? Oke. Alkitab milik Islam. Oh, berarti keliru besar. Oke, Bible-nya Anda totalnya berapa kitab? Katolik totalnya kitab. Berapa kitab? Berapa? 73 kitab. Protestan berapa? 66 kitab. Nah, yang dibahas sama Akhi Yunus, Protestan apa Katolik? Yang dibahas adalah Katolik. Hah? Dibahas adalah Alkitab Katolik. Oh gitu. Yang dibahas apa? Ya, Satu Makabe. Satu Makabe pasal 1 nomor 1. Apa? 27 kitab PB adalah milik orang Katolik. Itu tidak bisa dipungkiri lagi kalau dikatakan Deuterononika dapat. Bang Melki, Alkitab itu bukan milik Katolik, Alkitab itu milik Islam. Milik Islam. Aduh, jangan balikan fakta, Bapak yang mimpi di malam. Yang nipu itu kalian. Dia bilang aduh. Bapak mimpi di. Gue juga bilang ngapain lu serius, bakal dia nggak percaya lu serius. Gue bilang dari tadi. Dari sini gue yang jawab. Yang mengatakan Alkitab milik Muslim. Iya nggak apa-apa. Sini, Melki lu dengerin gue jawab ya. Muslim belum ada, Alkitab itu sudah ada, Bapak. Iya. Jadi gini Pak Melki, sebenarnya kalau tujuan Anda ingin mencapai suatu pohon mangga, ya kurangilah, jangan manjat pohon mangga tetangga di malam hari. Tunggu siang hari dulu, izin dulu kepada tetangga agar nggak dikatakan sebagai maling nyolong mangga kan gitu. Nah untuk mencapai tujuan untuk supaya Anda tidak nyolong mangga, lebih baik Anda nanam sendiri mangganya, karena mangga tetangga itu bukan mangga Anda gitu loh. Ini kan keluhan-keluhannya gitu. Cobaan Pak Melki, cobaan, sabar. Bapak, saya orangnya tahu diri. Kalau mangga bukannya. Bukannya udah kan ngomongin mangga nyambung kan? Lu lagi nyambung dia, gimana itu pohon mangga Bang? Udah matang belum? Ya udah kalau gitu Pak Melki bawa mangga, saya bawa rujaknya ya Pak Melki. Iya. Nah, nyambung kan kalau masalah mangga? Kayak gitu gak nyambung Melki ini kalau mangga. Pak Melki berapa harga cabai sekilo di pasar? Tidak usah saya tanya itu aja. Tidak perlu lari-lari. Alkitab itu milik Islam. Apalagi mana bantu tahu dong. Dia penggemarnya apologet muda, Bang Yunus. Saya penggemarnya ya. Abang Melki. Enggak, coba gue tanya serius. Coba gue nanya serius dia. Pak Melki, kalau Katolik itu Tuhannya namanya siapa? Aduh, kayak punya Tuhan. Oh, Tuhannya namanya Aduh. Kok Tuhan namanya Aduh? Tidak usah tanya tentang Tuhan. Ya udah kalau gitu kita tanya masalah harga cabai atau mangga. Itu mangga tetangga itu udah matang apa belum? Mangga tetangga?
ini salah satu bingung juga ini. Orang sekarang ini rame-rame membahas Alkitab pilkada. Ada apa ya? Oh, mau ikut pilkada? Sudah ditanya masalah mangga kau lagi ke Bible dia bilang Alkitab. Alkitab itu kitab Islam. Aduh, Alkitab kita itu. Iya, belum ditusuk dia sudah bilang aduh. Itu. Pak Melki. Udah makan bakso belum? Ini susah sekali. Mempunyai tujuan tidak jelas tujuan apa? Apalagi dia mencet nah bilang haid kak gangi padahal mencret. Pak Melkai. Pak Melkai, Alkitab itu milik Islam, Pak Melkai. Ambil dari Arab sana. Sebenarnya dia mencret, dia bilang haid ki, haid kak mens kak, mencret koi. Diambil dari Hong Kong, diambil dari Cina kah? Cina, kenapa kau sebut Cina? Pak Melki gilingan deh. Orang Muslim sudah ambilnya dari mana? Dari Arab. Dari Palestina. Melki gang, Melki, Yoko Melki, ternyata Pak Melki ini cebong nih. Melki cebong. Mencret kina, na bilang haid ki, Melki. Aduh. Pak Melki. Itu mencret, kau bilang kau haid. Mulut-mulut guys, seperti orang-orang bermulut pelacur sebegini ini bagaimana? Bahasanya. Bahaya sudah kata-katamu sudah bahaya. Enggak tahu masalah marah-marah. Ini Kristen juga ini. Ini tadi si Melki ini papa muda ini kayaknya Kristen. Papa muda selamat pagi lah. Selamat pagi papa muda Kristen atau Muslim. Saya Krislam, Bu. Islam. Apa itu, Pak? Islam. Islam. Oh, Islam. Tahu antara Islam dan kau Kristen dan Islam bagaimana itu? Nggak ada konsep gitu, Pak. Coba jelaskan tuh. Kau Kristen dan kau Islam, kau Kristen dan Islam coba. Saya Krislam. Iya, coba apa itu konsepnya begitu? Baru ku tengok, Pak. Baru ku dengar, Coba jelaskan, paparkan. Ya, saya cuma mau bertanya, Bu. Gimana ya, host? Mana dia? Enggak, dia Chris John, katanya Chris John. Saya Krislam. Chris John dia. Silakan bertanya, saya yang jawab. Silakan. Ya, saya mau bertanya, Ibu, ke Bapak. Ya, silakan, Pak. Ya, menurut Bapak gimana? Saya ini kan sedang lagi mencari Tuhan yang benar-benar saya sembah, Pak. Hilang di mana Tuhan Anda, Bang? Jangan. Jadi, menurut Bapak, saya menyembah yang nyata atau yang tidak nyata begitu, Pak? Itu aja. Saya jawab ya. Menurut Bapak, karena Bapak itu kan laki-laki, jadi Bapak-Bapak itu ya tentu sudah dia menurut Bapak dan Bapak-Bapak, ya memang Bapak-Bapak ini memang harus sesama Bapak-Bapak gitu. Karena kalau Bapak-Bapak sama Ibu-Ibu, ya berbeda pidatonya. Nanti dia bilang Bapak dua, Ibu dua. Karena Bapak itu tidak pernah pergi berpidato Bapak-Bapak. Nah, Bapak-Bapak itu biasanya ngumpul di tempat Bapak-Bapak. Tapi Bapak-Bapak nggak pernah menjadi anak-anak, Bang Andi. Jadi saya harus ya begitu kira-kira. Begitu, Pak. Iya, begitulah penjelasan Bapak-Bapak. Tadi kan gitu, pertanyaan saya kan begini, Pak. Saya harus menyembah Tuhan yang nyata atau yang tidak nyata begitu, Pak? Ya kan pertanyaannya seputar Bapak-Bapak tuh, Pak. Enggak, seputar Tuhan, Pak. Ya karena Bapak-Bapak itu memang selamanya ini Bapak-Bapak biasanya kerjanya kan main bola. Tidak mungkin main bekel. Ya, Bapak-Bapak itu memang ya tergolong udah dewasa sih. Ya karena Bapak-Bapak ini menafkahi ibu-ibu gitu loh. Jadi itulah fungsinya Bapak-Bapak gitu, Pak.
Jadi itu saja jawabannya Pak, tidak ada Iya, jawaban. iya. Kira-kira begitu, Pak. Ya karena kita kan semua ini bapak-bapak, kecuali Bunda Rama ibu-ibu. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Gimana yang lain ada bisa menjawab Ibu, Bapak? Saya mau jawab Pak. Iya, Udah benar itu. Bang Handi bapak-bapak, Anda bapak-bapak, saya ibu-ibu, udah benar tuh. Lanjut. Saya butuh jawaban loh. Iya, saya jawab Bang, saya bosnya ya. Ya, karena bapak saya itu udah bapak-bapak ya. Bapak saya itu punya bapak juga Bang. Bapak-bapak juga sama. Nah, bapaknya bapak saya itu punya bapak-bapak juga sama. Terus sampai ke atas ya, sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam itu pernah jadi bapak-bapak. Termasuk Yesus. Yesus juga pernah menjadi bapak-bapak gitu Bang. Udah, jangan Pak, jangan sebut-sebut itu kan. Jadi intinya saya menyembah yang mana ini Pak? Oke, kalau gitu kita serius sedikit ya Pak ya. Jadi istilah dalam Islam itu tidak ada istilah mencari Tuhan, karena Tuhan itu nggak pernah hilang. Gitu ya, jadi sebaiknya dirubah bahasanya, jangan mencari Tuhan, tapi bagaimana mengenal Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Mengenal Tuhan Pencipta alam semesta itu ada yang mengenalkan, yaitu seorang utusan. Seorang utusan ini mengenalkan Sang Pencipta alam semesta, ada kitab sucinya. Nah, untuk mengenal Sang Pencipta alam semesta, kalau Anda ingin memeluk Islam, tentu harus Anda beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman juga kepada Tuhan itu yang menurunkan wahyu itu kepada Nabi. Dan kesimpulannya adalah ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disitulah kamu bisa mengenal siapa yang menciptakan kamu. Paham sampai sini? Ya, untuk saya bisa menyakininya itu bagaimana Pak? Kamu harus pergunakan akal sehatmu. Nggak boleh main kelereng tiap pagi dan nggak boleh tidur siang di malam hari. Kira-kira begitu. Oh, jadi saya harus lebih baik menyembah yang tidak nyata daripada yang nyata, begitu ya Pak? Memang itu Tuhan menurut kamu bisa dilihat? Saya tidak tahu, makanya saya bertanya sama Bapak. Ya saya udah jelaskan tadi. Anda menjawab. Saya kan di sini butuh jawaban. Saya udah jawab tadi. Saya udah jawab tadi. Gimana betul Pak? Saya nggak mau ulang. Oh, jadi intinya saya menyembah yang nyata atau yang tidak nyata, begitu Pak? Menyembah yang nyata dong. Yang nyata Pak ya. Itu saja Iya. saya minta jawabannya Pak. Ya udah saya jawab tadi Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, hanya orang yang berakal sehat, hindari makan babi, harus disunat. Babi itu makanan paling enak Pak. Entar dulu, diam dulu. Di dunia itu Pak. Iya, iya. Sampai Nabi pun berbohong karena enaknya Pak. Itu makanan paling enak di dunia. Ya silakan saja enak. Jadi hanya orang yang tidak makan babi, yang bersunat mengerti hal ini. Tapi kalau keseringan makan babi, sampai kapanpun ya nggak bisa akan menerima kebenaran itu. Itu ya, makanya tadi dia bertanya awal itu saya memang nggak perlu serius. Karena apapun yang kita berikan tetap aja memakan babi kok. Istilahnya aja mencari Tuhan, ya gitulah. Yang jelas kita udah jawab serius, kita juga udah jawab guyon. Tapi orang yang kayak begini sampai dunia kiamat ini, sepanjang congornya masih ada moncong babi, ya nggak bisa menerima kebenaran. Ya, begitu ya teman-teman ya. Maaf kalau guyon, ya memang orang kayak gini perlu diguyon saja. Karena serius juga dia tidak akan menerimanya. Oke? Karena menurut penelitian di buku saya, buku Tatang Sutarman halaman 72 pojok kiri atas, orang yang kayak begini tadi. Tunggu, udah terbit belum itu buku? Belum saya rilis. Oh belum. Belum. Orang yang suka makan babi kayak tadi ini, apapun lu sampaikan kepada dia, tetap babi di dalam dirinya itu ngamuk. Karena babi itu di dalamnya ada setan. Jadi dia makan babi bersama setan. Jadi kalau hal-hal baik, apalagi wahyu Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan, babi bersama setan di dalam dirinya ngamuk. Seperti tadi. Itu kira-kira jawabannya teman-teman. Mantap. Izin Bang Andi, Gurunda, Bang Zuma dan semuanya, Kang Kian Santang. Ini udah mau subuh juga tempatnya Kang Dito.
Syukron udah dinaikkan juga. Dan untuk Iwan Villa semuanya, izin pamit, izin turun. Ingat, orang yang bersedekah atau mengikuti bersama dengan golongan orang-orang yang menegakkan dakwah kebenaran Islam, insya Allah berapapun yang disupport,kan insya Allah dilipat gandakan oleh Allah, tidak di dunia pastinya di akhirat. Insya Allah kita pegang teguh dalam ukhuwah Islamiyah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Saya izin turun ya guru-guru semuanya dan Iwan Villa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Kang Dian Santang, Bunda, Bang Handi, Bunda Rahma, Akhi Kores, sehat-sehat semua. Amin ya Allah ya Rabbi. Apapun cobaannya, kita hadapkan dengan girah Islam kita. Dan saya yakin umat Islam se-Indonesia tidak pernah diam. Mereka ganggu macan tidur, jangan salahkan kalau macan mencakar mereka. Ya, dan yang Santang, mantap. Itu Siap. aja dari saya. Siap, Kita di Jakarta tidak tinggal diam. Ya, karena iblis selalu akan merusak akidah kita. Subhanallah. Itu aja. Salam Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum ini ada. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ini Bang Zuma. Ini lagi Bang Zuma ini lagi di Sumatera ya? Iya Bang. Alhamdulillah. Sudah sekian lama, sudah hampir 1 tahunan saya ikut dakwah Bang Zuma. Alhamdulillah baru kali ini lah bertemu dengan Bang Zuma ya. Insya Allah saya akan bertemu langsung kepada Bang Zuma. Alhamdulillah Bang, tadi siang-siang sekitaran maghrib saya sudah, itu hukumnya gimana Bang kalau orang udah login ke Kristen terus login lagi ke Islam, itu gimana itu? Masih Ya nggak ada sama masalah. nggak ya? Nggak ada masalah. Oh nggak ada masalah ya? Jadi kalau Iya, orang tadi pernah aku- orang pernah murtad, terus kemudian dia berpikir kembali ke Islam, ya itu dapat hidayah ya, yang kedua kali. Terus dia murtad lagi, terus dia kembali lagi dapat hidayah yang kesekian kali. Tapi kalau menurut yang pernah saya baca 3 kali ya, 3 kali udah nggak ada maaf bagimu gitu loh. Iya. Gitu. Itu tadi aku tadi mengislamkan orang murtad itu dari Bang Handi sekitaran jam-jam 8 lah. Itu ada aku upload videonya itu tadi. Dia login ke Kristen. Saya sebenarnya masih kecil loh Bang. Masih berumur 15 tahun. Ingin berharap sekali masuk API Palembang tapi tidak didukung dengan umur. Oh, baru 15 tahun Bang. Iya Bang. Yang Anda syahadatkan, yang Abang syahadatkan umurnya berapa tahun Bang? 74 kali. Itu bukan Bang, masih kecil juga. Dia itu asalnya dia itu kan sering nontonnya Lip Mikhana itu kan. Nah, terus dia itu kayak mana lah, otaknya itu kurasa teronsem lah gitu. Terus dia masuklah Oten. Aku dengar dia masuk Oten kan, ya aku gimana lah dia itu kan marah gitu kan. Sini Oke, aku Bang. ajaklah diskusi baik-baik dia. Ya, ya. Aku ajaklah diskusi baik-baik terus kepikirlah lagi dia. Terus aku ajak lagi. Emang kau betul-betul janji ya, tidak usah lagi keluar, aku bilang kan. Ya janji Bang, dia bilang kan. Ya udah Bang, Oke lah, berhubung aku Abang umurnya baru 15 tahun ya. Di TikTok ini dianjurkan umurnya 18 tahun Bang. Nggak boleh yang berumur 15 tahun ya Bang ya. Mungkin Abang di bawah aja dulu ya. Yang sudah diberi kesempatan naik. Alhamdulillah, tabarakallah. Saya mendoakan. Jangan diulang-ulang umurnya nanti soalnya juga dia kena ban. Jadi diralat umur tadi anak ini 51 tahun. Suaranya. Makanya jangan sering main tok-tok. Wow,
kalau belum cukup umur